Sampun terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sampun, Bu Kusma. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kita belajar bersama untuk mempelajari sejarah di negeri ini ya. Mari kita bareng-bareng belajar sejarah, semangat bareng, dan nanti kita bisa membawa Indonesia untuk maju bareng-bareng. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita kerjakan ini tercatat sebagai pahala, tidak hanya hal-hal diupiak-upiak saja. Ketua kelasnya siapa ini? Mohon bantuan untuk memimpin doa ya. Ya, ayo Mas Maika, dipimpin doa. Oke, terima kasih Mas Maika atas bantuannya. Sekarang kita absen dulu nih. Di kelas ini kemarin masuk semua. Kita cek apakah hari ini juga masuk semua. Ahmad? Hadir, Bu. Oke. Edi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Edi mana ini ya? Oke. Mbak Eka? Mbak Eka mana ini? Ya, Ibu, saya hadir. Oke. Kemudian Mas Diki? Hadir, Bu Kusna. Oke, saya kira semuanya sudah hadir ya. Ada yang belum disebut? Saya, Bu, belum. Oh iya, Mas Sudiman. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Rajin-rajin semua ya anak di kelas ini. Terbaik Iya, Bu. bagi kalian. Ya, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap. Bu. Oke, ada yang ngantuk nggak? Kalau ngantuk, silahkan cuci muka dulu ya. Dicuci-cuci dulu mukanya, tapi jangan cuci baju loh ya. Iya, Bu. Oke. Iya, silahkan Mas Maika. Kita cek-cek dulu. Sudah siap peralatan untuk belajarnya? Siap, Bu. Bukunya, Ya, Bu. Iya, Bu Kusna. HP-nya, kuotanya udah siap? Siap, Bu. Kurangi Ya, dikit. tadi Nanti nggak di Insya Allah tethering sama Pak aman. Edi, Bu. Oh iya, Pak Edi banyakin sedekah ya. Iya, Bu. Orang tua saya baru dapat arisan, Bu. Berbagi itu kan katanya indah ya Mas Edi ya. Iya, Bu. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Kalian simak di classroom kalian. Classroom kelas sejarah. Coba dicek. Sudah ada link untuk mengerjakan pretest apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya langsung kalian kerjakan ya. 2 menit lah cukup kayaknya itu. Soalnya cuma sedikit kok. Ya, Aja Bu. contek-contekan ya. Jujur Ya, loh Bu. jawabnya. Oke, saya kira cukup waktunya ya. Hasilnya sudah masuk ke saya. Nanti akan saya bagikan setelah pelajaran ini berakhir. Nah, sebelum memulai pelajaran sejarah, mari seperti biasa kita lakukan yel-yel sejarah dulu. Masih ingat yel-yel pelajaran sejarah? Masih ingat nggak? Yang gimana, Bu? Lupa. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita coba dulu. Kalau saya bilang siapa kita, kalian jawabnya Indonesia. Kemudian kalau saya bilang belajar apa kita, kalian bilang sejarah, sejarah, sejarah. Kalau saya bilang Indonesia, kalian jawabnya Jaya. Siap? Siap. Ya, Ayo Bu. mulai, ayo mulai, ayo Ya, Bu. mulai. Oke. Siapa kita? Indonesia. Ah, Belajar apa kita? Sejarah. Sejarah. Indonesia? Jaya. Jebret. Tepuk tangan. Jaya. Anak-anak hebat semuanya. Indonesia jebret.
Untuk apa sih kita mempelajari sejarah? Perang-perangan, Masa lalu, Bu. Bu. Mengingat masa lalu, Bu. Mengingat masa lalu, Bu. Untuk mengingat masa lalu. Kalau udah ingat masa lalu, terus ngapain? Baper, Bu. Oh, baper. Cuma baper aja nih. Supaya lebih baik di masa depan, Bu. Oh, pintar sekali. Oke, kita mempelajari masa lalu itu untuk pembelajaran agar kita bisa menjalani masa kini kita dengan lebih baik dan bisa merencanakan masa depan kita dengan lebih baik lagi. Oke, untuk pelajaran pada minggu lalu kita sudah membahas tentang demokrasi parlementer ya. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Parlementer, Bu. Oke, Mas Ahmad Subhan. Coba Itu, Bu, pada apa yang masa diingat? demokrasi parlementer sering terjadi gonta-ganti kabinet. Oh Nah, iya. karena itu, karena sering gonta-ganti, akhirnya keadaan politiknya dan ekonominya tidak stabil. Terus ada beberapa peristiwa yang menyebabkan karena tadi ya kondisi yang tidak stabil, akhirnya banyak terjadi ya insiden, peristiwa atau disintegrasi dari daerah-daerah ya Bu, di daerah-daerah. Terus akhirnya di sini mencari solusinya, Dewan Konstituante membentuk undang-undang baru. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Pintar sekali Mas Tuhan ini. Masa demokrasi parlementer itu berakhir karena adanya beberapa peristiwa yang menyebabkan Dewan Konstituante tidak mampu menyusun undang-undang yang menjadi tugas mereka. Nah, setelah itu Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa sih yang terjadi pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959? Diberlakukannya demokrasi terpimpin. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu tepatnya mengenai pengertian demokrasi terpimpin, sistem politik demokrasi terpimpin, serta kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami pengertian demokrasi terpimpin, mampu menjelaskan bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, bagaimana kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kalian tahu apa sih gambar ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Mas Sugiman mungkin tahu ini gambar apa, Mas? Patung 7 jenderal apa ya? Patung 7 jenderal. Di lubang Namanya buaya. apa ini? Monumen apa? Pancasila Sakti Bu. Pancasila Sakti. Oh, pinter. Monumen Pancasila Sakti. Kenapa sih monumen ini dibangun? Untuk mengenang pahlawan, Bu. Untuk mengenang pahlawan revolusi. Kalian tahu nggak tempatnya di mana? Oh iya, pahlawan revolusi. Tahu tempatnya di mana? Di Lubang Buaya apa ya, Bu? Iya, benar sekali. Di Desa Lubang Buaya, tepatnya itu di Cipayung, Jakarta Timur. Nah, pernah nonton filmnya nggak? Takut, Bu. Takut. Oh iya, ngeri ya lihat pembantaiannya. Musiknya horor, Bu. Iya, musiknya horor, apalagi yang melakukan pembantaian lebih horor lagi. Nah, nanti peristiwa G30 SPKI ini akan kita pelajari untuk didiskusikan. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu pengertian demokrasi terpimpin. Sebelumnya itu kan saya sudah ngasih kalian link ya untuk belajar di rumah yang saya share di Classroom.
Sudah kalian baca atau belum? Sedikit, Bu. Sedikit. Oke, terima kasih yang sudah membaca ya. Pinter-pinter, rajin kelas ini. Oke. Makasih, Bu. Kalau sudah membaca, sekarang kita tanya jawab sedikit. Demokrasi terpimpin. Menurut kalian demokrasi terpimpin itu apa? Ada yang tahu? Ayo. Demokrasi yang dipimpin, Bu. Demokrasi yang dipimpin. Siapa yang mimpin? Presidennya. Presiden saat itu siapa ya? Soekarno, Bu. Siapa ya? Oh iya, Soekarno, Bu. Soekarno, Bu. Iya, pintar. Berarti demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno. Kalau berdasarkan TAP MPR, demokrasi terpimpin itu apa? Kalian kemarin kan sudah baca, ya coba. Meka. Oh, Gato, makan kerupuk kebanyakan Meka. Sambil makan, Bu, belajarnya. Nanti yang masuk itu kerupuknya, enggak pelajarannya. Ya, demokrasi terpimpin itu apa menurut ketetapan TAP MPR? Adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan rasional yang progresif, revolusioner, dan berporoskan nasakom. Gitu, Bu. Ya, Bu. Saya juga mau bilang gitu, Bu. Iya, dari tadi Kak, ya. Tepuk tangan buat Mas Vicky. Terima kasih jawabannya ya, Mas Vicky. Ya, Bu. Ya, kita simpulkan sedikit ya. Demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 59 sampai 1965. Demokrasi ini diterapkan di Indonesia setelah adanya atau munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masih ingat isi Dekret Presiden? Ya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Saya, Bu. Silahkan. Mas Andika. Dapat nilai nggak, Bu? Oh, dapat nilai. Ya. Dekret Presiden 5 Juli. Oh ya, saya absen 16, Bu. Oke, siap. Saya bawa daftar nilai nih. Titik. Dekret Presiden 5 Juli 59. Isinya yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS atau Undang-Undang Dasar S-nya apa ya? Sementara 1950. Lalu berlakunya UUD 1945. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, bagus sekali. Sempurna Mas Andika nilainya. Absen 16 ya, Bu. Iya, siap. Absen 16. Nilainya bagus untuk pertemuan kali ini. Yes. Oke, kita lanjut. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Setelah keluar dekret presiden, kemudian Soekarno segera membentuk alat-alat kelengkapan negara seperti membentuk kabinet kerja, membentuk MPRS, DPAS, dan juga menetapkan hasil pemilu 1955 tetap bekerja. Apalagi yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, dia menetapkan Manipol sebagai GBHN, membubarkan DPR, membubarkan hasil pemilu DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR-DR. Setelahnya membentuk Front Nasional, kemudian melakukan musyawarah membantu pemimpin revolusi. Kemudian di masa demokrasi terpimpin ini ada 3 kekuatan besar, kekuatan politik nasional yang saat itu memegang peranan penting, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan juga Tentara Angkatan Darat. Apalagi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pembebasan Irian Barat.
Pembebasan Irian Barat itu yang dilakukan seperti adanya Trikora, membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, kemudian berakhir di Papera. Kemudian keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah atau hal-hal yang terjadi itu ada pembentukan Depernas, ada penurunan nilai mata uang, ada terjadinya kenaikan inflasi, ada deklarasi ekonomi, ada perdagangan, dan juga ada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan, serta ada peleburan bank. Nah, itu tadi rangkuman untuk materi kali ini. Kita selanjutnya akan melakukan diskusi mengenai materi G30 SPKI yang merupakan ujung dari demokrasi terpimpin. Nah, yuk sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya sebelum diskusi. Kelompoknya sudah saya tetapkan. Nah, sudah terlihat kelompoknya? Mega sama Sukiman. Kelompok sudah dibuat ya. Kemudian kalian lakukan diskusi. Jangan tukar-tukaran kelompok itu ya. Edi sama Handika jangan tukar-tukaran kelompok lo ya. Enggak, Bu. Kalian. Saya sudah dapat pasangan ideal, Bu. Oke, pasangan idealnya Mbak Eka. Yuk, Ibu bagi LKPD untuk hari ini. Silahkan lembar kerja tersebut kalian diskusikan ya. Yang rukun diskusi dengan kelompoknya. Aja kerahan, Handika. Aja berantem. Iya, Bu. Oke, semua kelompok sudah dapat, langsung mengerjakan LKPD-nya. Siap? Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Iya, benar sekali. Irian Barat itu kalau sekarang lebih terkenal dengan istilah Papua. Oke, diskusi sama-sama, Mas Meka. Diskusinya udah selesai? Belum, Bu, belum. Mas Andika udah selesai diskusinya? Belum, Bu. Lagi nyontek dulu. Menjawab 4 pertanyaan ini ya nanti ya? Iya. Saya kira waktunya cukup ya. Kalian generasi Z yang keren, tentunya sudah tidak asing dengan istilah vlog. Nah, kali ini setelah diskusi, kalian mengerjakan pembuatan vlog. Ada yang tahu vlog itu apa? Yo, anak-anak pintar, vlog itu apa? VLOG, Bu. VLO. Video blog, Bu. Video blog. Oh iya, pinter sekali Mbak Fitri. Video blogging. Nah, kali ini kalian dengan kelompok kalian akan menyusun video singkat tentang G30 SPKI yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Ya, Bu. Bisa. Ya, Bu. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu contoh vlog yang akan kalian buat. Linknya sudah saya share di Classroom, kalian tinggal klik-klik di sana ya. Sudah kelihatan belum linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silahkan Bu. dilihat. Boleh tanya, Kak, Bu? Silahkan Mas Edi. Ini namanya siapa ya, Bu, yang lagi aksi, Bu? Ini. Kembaran saya itu. Iya, kembarannya. Ayo, Pak Sukembar, jaga iman ya. Jaga iman, Ternyata ayo. Bu Fitri punya kembar. Kuatkan iman. Yuk, setelah kalian nyimak, kemudian bagaimana sih cara nyusun video blogging? Nah,
Kalian lihat di layar ya. Yang pertama, kalian sudah mendapatkan konsepnya. Kalian tentukan konsepnya. Tadi kan kalian sudah mendapatkan materinya. Kemudian kalian siapkan HP kalian yang akan kalian gunakan untuk tag video. Usahakan yang memorinya nggak penuh ya. Kemudian ambil rekamannya dengan landscape. Kalian juga boleh keluar kelas nih, cari view yang cocok, terutama untuk pencahayaannya. Jangan lupa, kalau mau video yang bagus, biasanya pengambilan gambarnya pakai tripod nih, biar nggak goyang-goyang. Nah, setelahnya kalian menceritakan hasil dari LKPD kalian tadi di video tersebut. Setelah itu kalian edit. Paham ya? Iya, Bu. Oke, yuk ketua kelompoknya, yuk segera membagi job desk-nya per anggotanya. Baginya yang adil, yuk semua harus kerjasama, gotong royong, yuk sing rukun. Kerjakan video vlogging-nya dengan baik dan benar. Dalam membuat video vlogging itu kalian harus kreatif ya, tekun, kemudian juga bekerja keras. Yuk kerja yuk, membuat video vlogging, kerja. Semangat Mas Meka. Kerja seperti kata presiden kita tercinta. Siapa presiden kita, Mas Meka? Tipes, Bu. Kerja tipes. Kerja tipes. Yang sekarang, Mas Meka. Pak Jokowi, Mas Meka. Pak Jokowi. Oke. Oh iya, Jokowi Dodo. Bu, saya boleh tanya lagi nggak, Bu? Iya, Mas Edi, silahkan tanya lagi. Itu yang tadi IG-nya apa ya, Bu ya? Oh, IG-nya. Nanti saya WA dulu. Saya tanyakan IG-nya. Mau ngapain memang? Mau janjian? Mau ngevlog bareng, Bu. Oke, mau ngevlog bareng jadi artis bareng. Oke. Oh, bisa. Itu juga bisa. Semua yang dapat bagian kerja itu sama pentingnya. Oke, semangat untuk ngedit ya. Setelah nanti jadi langsung diedit. Mana ini kok pada ngelentruk lemes begini? Kerja nggak sih kalian ya? Diskusi nggak sih ya? Oke, Bu, proses terinspirasi. Saya lagi ngafalin dialognya, Bu. Oke. Oke, saya kira waktunya cukup ya. Kalian terlihat lemes seperti itu. Ice breaking dulu yuk. Kalian lihat ke kamera ya. Kemudian kalian fokus pada perintah saya. Ketika saya bilang tutup mata, kalian harus apa? Buka mata. Tutup mata lah. Oh iya, Bu, Oke. tutup mata. Oke, sekarang saya bilang pegang hidung. Ayo, semuanya. Buat apa, Bu? Ikutin, biar kelihatan kalau fokus sama nggak fokus. Nah, Mas Sugiman itu nggak fokus itu, Mas Andika apalagi itu. Waduh, malah. Iya, gimana sih malah mau lari. Ya. Oke, sekali lagi. Mentang hidungnya mancung, Bu. Itu mentang hidungnya mancung, Bu. Ngentut, Bu. Oke, sekali lagi ya untuk ngecek fokus kalian. Pegang mulut. Yuk. Oke, fokus semuanya. Terima kasih. Wah, keren ya. Semuanya sudah Saya jadi. kok malu ya, Bu? Kenapa kok malu? Iya, pakai pegang mulut kayak mau bergaya itu. Nggak apa-apa. Oke, videonya sudah jadi masing-masing, kemudian kalian langsung ya upload ke media sosial. Kalian semuanya punya Instagram kan ya? Punya, Bu. Semuanya punya. Bu. Oke. Saya punya WA, Itu Bu. dari anggota kelompoknya itu tugasnya ngupload di Instagram, kemudian kalian tandai saya ya. TikTok, Bu. Ya, Kita Bu. satu suara saja, Instagram saja, oke? Oke, semuanya diupload. Ya, nanti saya di bikin, Bu. Instagram. Oke, kemudian tandai akun saya. Nah, yang lain ini wajib komen di bawahnya. Nah, setiap untuk postingan yang diupload oleh teman kalian wajib dikomentari.
Nah, Komennya diberi nama sama nomor absen nggak, Bu? iya, pintar, dikasih nama, kelas, sama nomor absen. Yang komen itu juga hati-hati ya komennya, jangan komen yang aneh-aneh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kalau komen pun harus pakai Nanti titip salam unggah-ungguh. nggak boleh, Bu? Oh, titip salam boleh, tapi bukan di sini, ada tempat yang lain. Nah, oke. Komenlah yang bijak Oh, ya, iya, Bu. seperti nasihat bijak orang Jawa dulu itu, ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Ada yang tahu artinya? Itu lagunya Virginius, Bu. Oh iya, Saya artinya apa taunya itu, Busono, Mas Bu. Diki? Taunya Busono. Busono itu apa? Pak, istrinya Ibunya Pak Sono. Sono ya? Saya Oh, ibunya Sono. tahunya Handika Aji. Oke. Ajining diri saka lati berarti kalian dihargai dari ucapan kalian. Oke, semuanya kita lanjut ya. Setelah kalian ngupload, nanti saya akan ngoreksi isi konten kalian seperti apa, kreativitas kalian seperti apa. Tadi prosesnya sudah saya pantau, bagus semua. Mana yang kerja beneran, mana yang kerja maksimal, mana yang kerja-kerjaan. Nah, saya di sini juga nanti akan mantau siapa saja yang sudah komentar. Oke, materi untuk hari ini saya kira cukup ya. Kalian sudah baca materi di bahan ajar, sudah mengerjakan LKPD, sudah menyelesaikan proyek. Mari kita cek seberapa besar pemahaman kalian. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi yang kita bahas pada hari ini? Ayo, ada yang mau membantu untuk menyimpulkan? Silakan. Saya, angkat Bu. tangan. Oke, langsung. Mas Ya. Diki, yuk. Untuk kesimpulannya, ini pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat oleh presiden, bahwa demokrasi dipimpin langsung oleh presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, dominasi presiden dalam kehidupan kenegaraan sangat besar. Ketiga, kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin menjurus pada sistem ekonomi etatisme atau segala hal diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengalami kemerosotan akibat terjadinya defisit anggaran. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Sugiman. Hebat sekali. Tepuk tangan doang teman-temannya untuk Mas Sugiman. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian ada umpan balik untuk Ibu? Ada masukan atau saran? Yuk, silahkan, nggak usah takut. Nonton Besok film liatin sejarah, Bu. film, Bu. Ya. SPKI-nya, Oke. Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat filmnya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih ya atas masukan dan kerjasamanya. Semoga materi kita hari ini itu bermanfaat. Semoga dari materi ini kita belajar menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin keluarga lah minimal ya, Mas Andika. Jadi pemimpin keluarga yang baik nanti. Amin, Bu. Oke, jadi orang dengan hati yang baik. Bercita-cita tinggi boleh, tapi ambisius jangan. Yang terakhir, rukunlah sesama bangsa Indonesia. Apapun pekerjaan kita, apapun parpol yang akan kita ikuti kelak, tetap kita satu tubuh dalam Indonesia. Jagalah kerukunan, jayalah Indonesia, NKRI harga mati. Kemudian, untuk tugas minggu depan ya, kalian tolong cari tahu dulu itu. Apa itu super smart? Dicatat ya, yuk anak-anak dicatat. Tugasnya dicatat, siap? Ayo Mas Andika, tugasnya dicatat dulu. Iya, Bu, sudah. Oke, cari tahu apa itu super smart, dikeluarkan oleh siapa, untuk siapa, apa isinya, dan apa gunanya super smart ini. Oke, materi pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai munculnya orde baru. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi ya. Salam jas merah.
Untuk ketua kelas, saya minta bantuannya untuk memimpin doa ya. Ayo, mana ketua kelasnya ini? Ayo, Mas Meka, dipimpin doa sebelum pulang. Oke. Yes. Oke, terima kasih Mas Meka. Pembelajaran hari ini cukup ya sampai di sini. Bersambung minggu depan. Pulangnya nanti hati-hati naik motornya. Jangan kebut-kebutan, jangan selip-selipan. Bahaya itu. Ingat nasihat orang tua dulu tuh. Oh iya betul. Alon-alon asal kelewatan. Waduh, bahaya ini. Perlu dicerahkan ini kayaknya. Helmnya kemarin dicuri, Bu. Ada yang mencuri. Oke, alon-alon asal Wah, yang dulu siapa tuh, Pak? Gimana? Gremet asal selamat. Assalamualaikum Temenmu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang numpak jalan. Terima kasih Bu Kusma. Terima kasih, Bu. Terima Mari kasih. pulang.